Dahulu di Pajajaran siapapun orang yang memeluk Islam itu disebut orang-orang langgar, tempat kumpulnya orang Islam disebut langgar. Sekarang ini disebut masjid atau mushola. Mengapa disebut langgar? Karena mereka dianggap melanggar ajaran leluhur. Ajaran Islam pada mulanya dianut oleh masyarakat pesisir seperti Cirebon, Cimanuk atau Indramayu, Sunda Kalapak, Banten pesisir. Belakangan, ada beberapa pangeran atau anak raja yang memeluk Islam. Pangeran Sunda pertama yang tercatat memeluk Islam adalah Pangeran Bratalegawa, putra dari Raja Pajajaran, yaitu kerajaan Galuh Sunda yang bersatu dan bertahta di Galuh. Nama raja yang dimaksud adalah Sang Hyang Bunisora Suradipati, yang bertahta 1357-1371. Pangeran Bratalegawa, yang dijuluki Haji Purwa ini pada akhirnya karena melanggar, ia dikucilkan dari lingkungan istana bahkan dijauhi di ibu kota. Karena tidak nyaman, beliau akhirnya pindah ke daerah yang agak pesisir yang banyak dihuni umat Islamnya, yaitu daerah yang ditempatinya kelak dikenal dengan nama Cirebon Girang. Sayangnya beliau wafat cepat, meninggalkan seorang istri dan keturunan yang tetap melanjutkan dakwah Islam. Kelak mantan istri dan keturunan dari Haji Purwa ini di kemudian hari yang membiayai pembuatan pesantren di Gunung Jati, pesantren tertua di Cirebon yang didirikan oleh ulama asal Mekah. Ada pendapat lain yaitu berasal Hujung Medani yang sekarang Malaya bernama Syekh Nurjati. Pangeran yang kedua memeluk Islam adalah Jayadewata, kelak dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Beliau merupakan putra dari Prabu Dewaniskala, bertahta 1475-1482. Beliau memeluk Islam ketika menikahi Subang Larang, seorang santri dari Syekh Nurjati Kura dan sekaligus juga putri dari penguasa negeri Singapura. Wilayahnya sekarang masuk Cirebon pesisir barat, yaitu dari Gunung Jati sampai dengan Kapetakan. Sayangnya ketika menjadi Raja Pajajaran, Jayadewata murtad kembali. Pangeran ketiga dan keempat yang memeluk Islam adalah Pangeran Walangsungsang dan adiknya Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, Subang Larang. Tidak berbeda dengan Pangeran Bratalegawa, Pangeran Walangsungsang juga dikucilkan di istana dan ibu kota. Dari itu beliau pindah ke kampung ibunya, yaitu Singapura, dan kemudian mondok di pesantrennya Syekh Nurjati. Kelak di masa Pangeran Walangsungsang inilah berdiri negara Islam Cirebon, di mana wilayah intinya mencakup bekas wilayah negeri Singapura. Sementara Pangeran Kian Santang kedudukannya hanya berdakwah membantu misi Islamisasi kakaknya.